Mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran dari kontestasi Pilpres 2024 adalah petitum permohonan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud kepada Mahkamah Konstitusi. Bagaimana peluang dikabulkannya permohonan tersebut? Sebelum lanjut, bantu kami mengembangkan channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video kami selanjutnya. Mendiskualifikasi Prabowo Gibran dari kontestasi Pilpres 2024 telah mengundang perdebatan hukum yang serius. Setidaknya ada dua pandangan yang saling berseberangan. Pertama adalah pandangan yang bersifat yuridis normatif yang menilai bahwa pendiskualifikasian Prabowo Gibran tidak mungkin dapat dilakukan. Alasannya, belum ada aturan hukum yang jelas mengatur tentang pendiskualifikasian peserta Pilpres. Menurut pandangan ini, hakim-hakim MK dituntut untuk memutus perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau putusan hakim terdahulu. Dan kita tahu faktanya, tak ada satupun peraturan hukum yang mengatur pendiskualifikasian tersebut, dan sepanjang sejarah sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, baik itu 2004, 2009, 2014, dan 2019, Hakim MK tidak pernah mendiskualifikasi peserta Pilpres. Kita tahu ada sejumlah nama pakar hukum yang mendukung pandangan ini. Sebut misalnya Andi Asrun, Margarito Kamis, dan tentu saja para kuasa hukum Prabowo Gibran yang dikomandoi oleh Yusril Iza Mahendra. Pandangan kedua adalah pandangan yang bersifat responsif. Berdasarkan pandangan ini, Prabowo Gibran sangat mungkin didiskualifikasi oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Alasannya bahwa konstitusi harus bersifat responsif terhadap perkembangan masyarakat, kebutuhan sosial, serta nilai-nilai dasar tentang keadilan. Kebutuhan akan penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil adalah titik tolak permohonan pendiskualifikasian Prabowo Gibran. Paslon ini dinilai telah melakukan kecurangan TSM, sehingga Hakim MK harus bersikap responsif dengan mendiskualifikasi Prabowo Gibran demi terlaksananya pemilu yang jujur dan adil. Lalu bagaimana peluang pendiskualifikasian Prabowo Gibran? Tentu saja ini sangat bergantung pada optik hukum yang digunakan oleh para hakim MK. Baik itu optik hukum normatif maupun optik hukum responsif dalam dunia hukum adalah sah. Dan Hakim MK tentu saja bebas untuk memposisikan dirinya, dan ini tentu saja adalah pilihan yang sulit. Menjadi hakim normatif akan dinilai oleh pemohon sebagai hakim yang hanya mementingkan aspek formalitas dan prosedural saja, serta mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Sebaliknya, apabila hakim memutus berdasarkan optik hukum responsif dan mendiskualifikasi Prabowo Gibran, akan dinilai oleh termohon dan pihak terkait telah memutus perkara di luar garis yang telah ditetapkan oleh berbagai peraturan tentang pemilu. Dan tentu saja ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum serta akan dinilai tidak adil oleh termohon dan pihak terkait. Andaikan para hakim MK dalam perkara ini cenderung menggunakan optik hukum responsif, tidak berarti Prabowo Gibran secara otomatis akan didiskualifikasi. Pelanggaran terhadap prinsip jujur dan adil selama proses penyelenggaraan pemilu harus terlebih dahulu dibuktikan. Dan ini tentu saja beban pembuktiannya ada pada pihak yang mendalilkan, yakni dalam hal ini adalah para pemohon, baik itu 01 maupun 03. Artinya, untuk menggugurkan Prabowo Gibran sebagai pemenang pemilu, ibaratnya harus melewati dua tembok besar. Pertama, membuktikan adanya kecurangan TSM, yakni kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Kedua, memastikan bahwa Hakim MK dalam memutus perkara menggunakan optik hukum responsif.
Jadi sepertinya akan sangat sulit untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.